jamaah salat Aidil Fitr rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Syukur kehadirat ilahi Rabbi di pagi hari yang penuh dengan kecerahan, menundukkan hati dan jiwa kita di hari penuh kemenangan, di hari di mana Allah telah memberikan sebuah ketentuan bahwasanya hamba-hambanya yang telah melewati bulan suci Ramadan, Allah akan selalu mengucurkan rahmatnya, Allah akan selalu memberikan ampunan, dan di akhirnya Allah akan bebaskan dia dari api neraka. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Imam At-Tabrani, dalam riwayat Al-Imam Al-Bazzar, dalam riwayat Tirmidzi dalam kitab sahihnya, meriwayatkan sebuah hadis manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan salat Aidil Fitr, seraya naik ke atas mimbarnya, datanglah malaikat Jibril serta meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tolong segera aminkan dari lisanmu yang begitu sangat kabul." Rasulullah pun menjawab, "Ya." Mengangkat tanganlah Jibril seraya mengucapkan 3 macam doa dan yang mengaminkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa pertama malaikat Jibril, "Raghima anfu rajulin kharaja min Ramadan walam yughfar lah." Sungguh merugi, sungguh celaka, sungguh akan menjadi hina orang yang masuk dan keluar dari bulan Ramadan dan dia tidak memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan segala macam ibadah. Ketika dia tidak melakukan itu semua, maka dia keluar dari bulan Ramadan tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kemudian mengucapkan amin. Doa kedua yang diutarakan oleh malaikat Jibril di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raghima anfu rajulin idza dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaik." Sungguh merugi dan celaka orang yang telah disebutkan namamu ya Rasulullah, namun dia tidak mau mendoakanmu. Rasulullah kemudian menjawab amin. Malaikat Jibril kemudian mengangkat tangan lagi, "Raghima anfu rajulin idza kana ladaihi walidahu aw ahaduhuma falam yughfar lah." Amat sangat merugi orang yang masih memiliki orang tua atau memiliki salah satu di antara keduanya, namun dia tidak mampu untuk memberikan pelayanan dan khidmat, sehingga dia tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah yang telah kita lewati, puasa yang telah kita lakukan, qiyamul lail yang selalu kita lakukan, sungguh di hari kemenangan ini menjadi sebuah kenangan. Sangat banyak kiranya Amr bin Qais salah satunya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tengah hari kemenangan penuh kegembiraan, di tengah semuanya merayakan hari raya seraya berpakaian yang baru-baru, tertunduk kepalanya seraya menangis. "Alaysa hadha yaumun farahin wa surur ya Amir?" Salah seorang sahabat kemudian bertanya, "Bukankah hari Aidil Fitr ini adalah hari kegembiraan?" Amir bin Qais kemudian menjawab, "Bukan aku tidak ingin bergembira,
namun aku sedih lantaran rasa haus dan lapar di hari yang sangat panas di bulan Ramadan membuat aku rindu akan terus melakukannya. Bukan aku tidak mau sedih lantaran kebiasaan yang aku hidupkan malam melakukan tarawih dan qiyamul lail serta tahajud. Aku akan merindukan itu semua. Yang membuat aku sedih, begitu sangat sedih adalah apakah Allah gerangan akan menerima ibadahku. Dijumpai para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selama 6 bulan ke depan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima amal ibadah yang dilakukan selama bulan suci Ramadan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ketika ibadah antara kita dan Sang Pencipta sudah terselesaikan, maka yang seharusnya kita lakukan di hari kemenangan adalah menyambung silaturahim. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Tidak akan pernah mencium bau surga, tidak akan pernah masuk pintu surga, dan Allah tidak akan perkenankan dia masuk ke dalam surganya buat orang-orang yang memutus silaturahmi. Wal 'afina 'anil nas. Sungguh keutamaan orang mukmin itu adalah ketika dia dengan kesadaran betul mendahului saudaranya sendiri untuk meminta maaf. Bahkan salah seorang sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surganya di hadapan Rasulullah dan sahabat-sahabat lainnya disaksikan oleh Abdullah bin Umar, salah seorang penghuni surga yang ternyata diketahui amalannya adalah menjelang sebelum dia tidur, dia mengangkat tangan, ya Allah, sebelum mata ini aku pejamkan untuk menikmati tidur, aku memohon kepada Engkau ya Allah, aku akan maafkan seluruh saudara-saudaraku, aku akan memaafkan seluruh teman-teman dan kerabat. Andaikan mereka berbuat zalim, andaikan mereka membicarakan aku dan menggibahkan aku, andaikan mereka membenci aku dan hasad kepadaku, maka semuanya akan aku berikan ampunan dan maaf. Inni ma nimtul lailata wa fi qalbi ghillun ala bashar. Aku sama sekali tidak mau tidur kecuali aku meminta kepada Allah, orang-orang yang menzalimi aku semuanya aku berikan maaf. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang menceritakan bagaimana seorang kaum Bani Israel yang dengan sebuah keikhlasannya keluar dari rumahnya hanya untuk mengunjungi saudara, teman, kerabat. Di saat itu pula kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat, turun, tanyakan kepada hambaku yang sedang berjalan, kemana dia hendak pergi. Sang malaikat itu pun turun seraya merubah wujudnya dan menghentikan orang itu. Wahai fulan, kemana hendak engkau bepergian? Aku ingin mengunjungi saudaraku di kampung yang nun jauh di sana. Malaikat kemudian bertanya lagi, apa yang engkau ingin harapkan dari saudaramu yang engkau akan kunjungi? Hal min ni'matin tarubbuha. Malaikat itu bertanya, wahai fulan, adakah sesuatu materi yang engkau harapkan dari saudaramu itu? Kalla, tidak. Fa inni uhibbuhu lillahi ta'ala. Aku hanya ingin berkunjung bersilaturahmi. Aku tidak berharap apapun dari saudaraku. Aku rindu, aku cinta padanya, sehingga aku merelakan jalan berpuluh-puluh kilometer hanya untuk melihat saudara, kerabat, dan bersilaturahmi. Akhirnya malaikat itu pun berkata, innallaha ahabbaka kama tuhibbu akhaka. Wahai fulan, sesungguhnya Allah telah meridai engkau karena engkau telah mencintai saudaramu begitu sangat ikhlas lillahi ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
sebuah kenikmatan ketika kita bersilaturahmi kepada saudara, sanak famili. Rasulullah SAW bahkan menegaskan indahnya sebuah silaturahmi bukan hanya kerabat. Di akhirat nanti, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, engkau akan lihat sekelompok manusia yang Allah tempatkan debat dalam sebuah tempat yang sangat spesial. Mahum bi anbiya wala rasul. Mereka lah bukan dari kalangan para nabi dan rasul. Mereka bukan kalangan orang-orang yang salihin. Tapi kemudian tempat yang mereka tempati nurun ala nur. Bahkan keluar dari tubuh mereka cahaya yang seluruhnya kelihatan dari seluruh padang mahsyar. Yaghbituhumul anbiya. Para nabi, para rasul saat itu bertanya, ya Allah, wahai para malaikat, kenapa orang-orang itu bisa menempati sebuah tempat yang sangat spesial? Mereka bukan dari kalangan nabi, mereka bukan dari kalangan rasul, mereka bukan dari para syuhada. Lantas kemudian Rasulullah memberitahukan kita, sungguhnya orang-orang yang ditempati Allah pada padang mahsyar, tempat yang sangat mulia itu, adalah orang-orang yang mencintai saudara-saudaranya, orang-orang yang sangat pandai bersilaturahmi bukan hanya kepada saudara. Laisa lahum silaturahim. Mereka sama sekali tidak memiliki sebuah tali kesaudaraan. Mereka sama sekali tidak memiliki dan mengharapkan materi dari saudaranya. Sehingga keikhlasan untuk berteman, keikhlasan untuk meminta maaf, keikhlasan untuk meredai satu sama lain, itu yang harganya sangat mahal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang bersih akan mengeluarkan gerakan dan tidak perilaku senyum yang indah kepada baik yang dia kenal maupun yang tidak kenal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikul mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.